pelajaran penting bagi generasi di masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita pada hari ini yang ringan saja, yakni bagaimana caranya kita mengetahui suatu tempat, terutama bangunan, asal-usulnya, latar belakang berdirinya, siapa pencetusnya, dan kemudian tahunnya. Hal ini dapat kita temukan di berbagai tempat di Eropa. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena jika kita membandingkan bangunan-bangunan yang ada di Indonesia, terutama bangunan publik, itu tidak menampilkan kronologis asal mula atau sejarah, setidaknya sejarah singkat yang bisa menjadi panduan bagi seseorang untuk mengenal tempat itu. Padahal di masa sekarang yang ketika kita senang berfoto-foto di dekat suatu tempat, kita ingin menjelaskan tempat tersebut, tetapi kita merasa kemudian kita memiliki pengetahuan, ternyata pengetahuan kita salah. Hal ini tidak bisa kita salahkan diri kita sendiri, tetapi karena tidak ada informasi yang terkait hal tersebut. Contohnya misalnya pada jembatan, kita mengenal jembatan Alalak itu lebih dikenal dengan jembatan Basit. Kalau kita lihat di plakat jembatan itu, dia hanya memunculkan nama jembatan, tahun berdiri, dan kemudian siapa yang meresmikan atau pejabat terkait yang meresmikan. Sayangnya juga jembatan Rumpiang yang indah itu, di situ hanya menampilkan tahun berdirinya dan kemudian siapa yang melaksanakannya. Jadi kita minim sekali hal-hal yang berkaitan dengan penghargaan terhadap suatu tempat. Belum lagi misalnya jembatan Barito. Jadi kalau orang berdiri pada satu bangunan dan kemudian dia memotret, berfoto dan menjelaskan bangunan itu, tidak tepat. Karena dia tidak memiliki acuan. Ada bisa menggunakan mesin pencari di internet atau kita sebut googling, tetapi mindset kita kan sudah punya pandangan bahwa jembatan ini didirikan oleh siapa, bangunan ini didirikan oleh siapa. Celakanya kalau yang mengucapkan itu orang yang memiliki power, bukan orang yang paham. Orang lain akan mengikuti, informasi akan menjadi distorsi. Jadi saudara-saudara sekalian, tanpa berpanjang kalimah, saya akan menceritakan plakat yang ada di satu tempat. Ada bangunan tempat ibadah, ada jembatan, ada stasiun, di tower, ada di makam. Kita lihat salah satu tempat yang ingin sekali saya kunjungi ketika berada di Wina ini adalah Islamic Center Kota Wina. Waktu itu saya lihat di Google ada masjid. Jadi saya datang ke situ dan saya melihat ada plakat yang besar dengan menggunakan bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Arab yang menyatakan bahwa ini dibangun oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz Al Saud dari Saudi Arabia. Di situ juga dijelaskan bahwa itu mulai dibangun pada 29 Februari tahun 1969. Kemudian dibangun lagi pada 20 November 1979. Di situ menjelaskan siapa insinyur atau arsitek yang membangunnya. Jadi itu tidak lengkap, tetapi sinopsis itu sudah bisa menjelaskan pada kita bahwa bagaimana kronologikal tempat itu berdiri, dan cukuplah memberikan informasi awal bagi kita. Dan tentu kalau ingin penasaran, kita bisa mencari di web resminya Islamic Center Kota Wina. Kemudian dari Kota Wina ada satu tempat yang setiap ke kampus saya melewati itu, ada namanya stasiun Neiderhofstrasse. Jadi stasiun ini ada satu plakat besar. Kalau kita dari atas turun, dia berada di kita lewat di sampingnya. Tetapi kalau kita naik ke bawah, kita akan belok ke kanan dan
dan itu terpampang tulisan Station Niederhofstrasse dalam bahasa Jerman. Kemudian kita melihat dia diresmikan atau didirikan pada 7 Oktober. Kemudian siapa yang arsiteknya oleh Dr. Helmut Zix, dan kemudian siapa tokoh-tokohnya. Jadi ada 3 nama di situ, Hans Mayer dan Johann Hazel. Jadi 3 nama yang berperan penting dalam mendirikan stasiun Niederhofstrasse. Orang begitu menghargai tokoh-tokoh yang ada pada pembangunan itu dan sesuai dengan fungsi dan posisi masing-masing. Selain Niederhofstrasse, saya juga sering mampir di salah satu stasiun Alserstrasse. Nah, stasiun ini dengan hiruk pikuknya ada satu plakat yang sepertinya baru dibikin, dan itu memperlihatkan gambar pada masa lalu stasiun lama itu berdiri dan dibangun ulang. Nah, ini sungguh menarik. Artinya meskipun plakat yang lama tidak ada atau barangkali sudah rusak, mereka membangun kembali plakat itu dengan serius. Kemudian ada juga ini stasiun bawah tanah. Melewatinya pertama kali ketika ke kampus Universitas Wina. Stasiun ini dibangun pada tahun 1959 dan 61 oleh semacam pimpinan atau wali kotanya Franz Jonas. Jadi dengan arsitekturnya Dr. Kurt Solos. Jadi agak-agak susah membacanya. Jadi ada nama-nama di situ yang berperan penting. Jadi stasiun bawah tanah Sotentor ini, saya sering lalu lalang dan terdapat plakat yang besar di situ. Kemudian dari bangunan stasiun ada satu jembatan yang di tayangan sebelumnya sudah sampaikan juga. Jembatan ini namanya Heiligenstadter Brücke, Heiligenstadter, jembatan Heiligenstadt. Jadi dia melewati menghubungkan dua tempat di atas kanal Donau ini. Ternyata setelah saya memperhatikan, ini dibangun oleh Franz Jonas, dan jembatan ini dihancurkan, entah dibom atau sengaja dihancurkan pada menjelang akhir tahun 1945. Nah, dijelaskan juga siapa yang membangun ulang, siapa yang mendirikannya, dan ini menarik bagi kita. Jadi kita dengan membaca ini sepintas sambil lewat, kita sudah tahu peristiwa apa yang terjadi pada dibangunnya jembatan ini. Dari situ kita beralih pada sebuah menara di ketinggian kota Wina. Menara ini didirikan tahun 1887. Jadi sudah lama sekali, dan dijelaskan dia dibangun kembali pada tahun 1945. Ini kawasan tertinggi di kota Wina dengan pemandangan yang indah, dan di sekitarnya pada akhir pekan orang berjalan di pelosok-pelosok hutan, dan ada menara ini. Dari situ kita beralih ke makam. Saya mendatangi 2 musisi dunia. Pertama ke makam Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Dari situ Mozart yang terkenal itu saja ada dibuat semacam plakat, dan anehnya plakat ini sepertinya baru dicetak. Saya tidak tahu apakah ada yang hilang di situ. Dia menjelaskan Mozart pada tahun 1971, meninggal pada tahun 1791. Kemudian dia memiliki makam di sini, dan tidak banyak orang yang hadir ketika pemakamannya. Dan replika makam Mozart juga ada di komplek pemakaman yang lain. Dari situ kita memiliki pengetahuan tentang
makam Mozart, dan di situ dijelaskan bahwa ada beberapa tempat yang dianggap makam Mozart itu sendiri. Setelah Mozart, saya kemudian datang ke makam Beethoven. Dari tepat bangunan makam Beethoven itu semacam tugu. Di bawahnya ada plakat yang menjelaskan meninggalnya Beethoven, kemudian catatan-catatan lain yang berkenaan dengan prestasi dan kematian tokoh musisi dunia ini. Saya kemudian datang ke satu desa di daerah Sittendorf. Saya menemukan nama-nama orang yang hilang atau meninggal, terutama para pejuang pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di situ tertulis nama-nama orang-orang di masa lalu di desa tersebut. Ini sungguh mengingatkan kita tentang sejarah, tentang perjuangan, tentang tokoh. Jadi kalau ada ucapan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya, maka tentu saja tidak hanya kita melakukan upacara peringatan pada pahlawan itu, dan juga tidak hanya pada pahlawan di masa lalu, tetapi alangkah baiknya ketika kita membuat plakat tentang suatu tempat, siapa yang berjasa mendirikan tempat itu, bagaimana pembangunannya, tokoh-tokoh siapa yang terlibat. Okelah, barangkali mereka merasa tidak perlu namanya disebutkan, tetapi ini buat pelajaran penting bagi generasi di masa sekarang. Kalau tidak, ada dua hal yang terjadi. Pertama, material benda seperti jembatan, bangunan, stasiun, kita hanya melihat dari aspek fisiknya. Kita anggap tidak memiliki sejarah sosial. Yang kedua, itu kalau disampaikan oleh orang yang tidak tahu, yang hanya memiliki informasi puzzle, kepingan-kepingan, dan yang menyampaikannya itu memiliki kuasa untuk didengar orang, maka informasi itu distorsi. Informasi itu akan, kalau tidak menyimpang, akan tidak lengkap. Maka dari tempat ini, terutama bagi pengambil kebijakan di daerah, alangkah baiknya satu tempat itu segera ditulis plakat tentang latar belakang berdiri, tokohnya, tahunnya, agar di masa akan datang generasi selanjutnya bisa tahu latar belakang, sejarah, peran-peran orang yang terlibat, agar kemudian tidak usah 50 atau ratusan tahun, 10 atau 15 tahun kita barangkali sudah melupakan hal itu tanpa ada catatan. Saya kira itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.